Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Asep Sunandar SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001337. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Syu'abul Iman. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Mantap. Asik. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu, betul nggak? Betul. Ya, boleh. Kalau begitu, siapkan oleh KM atau siapa yang memimpin, persilahkan untuk berdoa bersama-sama. Yuk, Anda usia sebenarnya baik membaca doa, berdoa dimulai. Kita cek kehadiran dulu ya. Doa absen dulu. Abdi Fatul Munawwaro. Ada? Hadir. Ya, begitu ya. Desi. Dikiripan. Kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Meraih sesan dan meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, di pelajaran hari ini kaitannya dengan pelajaran yang kemarin itu runtuyannya sangat masuk sekali. Di mana pada saat kita ingin meraih kesuksesan, otomatis harus ada yang diperjuangkan. Betul nggak? Dalam apa? Kompetisi. Kompetisi dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Begitupun juga dengan materi yang sekarang. Materi yang sekarang itu tentang bab yang kedua, tentang apa? Syu'abul Iman. Nah, kok pada tahu sih? Udah pada baca dulu ya sebelumnya ya? Iya kan kemarin saya sudah kasih tahu, betul nggak? Ingatan kalian luar biasa sekali ya. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu, ini dia. Siswa dapat menganalisis makna Syu'abul Iman. Yang kedua, melalui project based learning atau Mindmap dan Minmap, peserta didik mampu mempresentasikan makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, siswa dapat merefleksikan hasil pembelajaran dari materi Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Kaitkan dengan keimanan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Maksudnya apa? Kalian pernah diajarin sholat nggak waktu kecil? Siapa yang ajarin? Kalian pernah dikenalkan nggak kepada Rasul-Rasul? Pernah. Kalian pernah dikenalkan nggak? Ataupun juga orang tua pernah mengenalkan nggak berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Pernah. Ada berapa? 10. Kalau Rasul? 20. Nabi Rasul ada 25. Nah, itu menandakan bahwasanya
pendidikan tauhid, pendidikan tentang keimanan harus dari sejak dini. Biar kita semakin bertambah umur, semakin dewasa, keyakinan itu pun juga mengikuti dengan perkembangan atau pertambahan umur yang ada dalam diri kita masing-masing. Jangan ini mah dari kecil marah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ke masjidnya rajin, bantu orang tua rajin. Pas sudah besar, kebalikan. Puasa, zero, sholat, zero, ngaji, zero, mantuan kolot, zero. Mau jadi apa? Betul gak? Nah, jangan sampai itu terjadi kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, pendidikan awal, pendidikan dini itu harus benar-benar maksimal oleh kedua orang tua. Orang tua pun juga selain mendidik kesehariannya, memberikan pelajaran ini sholat ini kayak gini, dari mulai takbiratul ihram sampai juga salah. Ini selain ini kamu ke sono ya, kemana? Ke madrasah, ikut sekolah apa? Dulu sekolah sore, iya ya. Habis pulang sekolah, terus istirahat, makan, berangkat lagi sekolah. Apa ini? Gambar apa ini? Orang yang mabuk dengan orang yang sedang bertobat. Gambarannya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Ini dia mabuk dulu nih, terus kemudian istighfar, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Apa? Imannya naik turun. Imannya naik turun. Tidak ada keistiqomahan, betul gak? Kita bahas tadi bahwasanya perlu yang namanya keyakinan ataupun juga keistiqomahan di dalam kebaikan. Oke, Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 27 yang artinya Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Allah akan menyesatkan kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Kepada dirinya sendiri terutama. Ataupun juga zalim kepada orang lain. Hati-hati ya dengan perbuatan zalim. Betul gak? Perbuatan zalim itu perbuatan yang tidak semena-mena, perbuatan yang tidak baik. Tapi contoh kecilnya, zalim kepada diri kita sendiri. Waktunya kita tidur, malah bergadang. Zalim gak ini? Zalim. Waktunya kita makan, entar dulu lah, jangan dulu makan. Malah tidak makan. Kira-kira zalim gak ini? Zalim. Efeknya kemana? Kepada kesehatan. Ya, paham ya? Paham gak? Paham ya? Nah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Bebas bagaimana Allah saja ya. Tapi kita harus tanamkan keimanan dengan ucapan yang teguh atau keimanan yang mandiri, keimanan yang luar biasa. Jangan sampai tergoyahkan seperti tadi mah sholat, terus ikut pengajian, pulang-pulangnya ngomongin orang. Mana hasil pengajiannya? Betul gak? Iya. Tadi mah ikut benar-benar ceramah, ikut muludan, pulangnya ketinggalan sholat subuh. Ataupun juga pulangnya malah mampir kepada teman nongkrong malah mabok-mabokan. Kira-kira itu perbuatan zalim gak? Nauzubillah min. Nah ini ada tangan yang sedang merawat suatu tanaman. Dia berharap gak tanaman itu tumbuh besar? Kalau sudah tumbuh besar, terus kemudian kira-kira akan menghasilkan apa? Buah. Buah, betul gak? Buahnya kalau sudah matang dipetik enak gak? Enak. Nah, berarti gambarannya adalah siapa yang menanam pasti dia akan memanen atau menuai. Nah, ini siapa yang menanam pasti akan menuai, akan memanen. Ya, tanamlah kebaikan dalam diri kita, tanamlah kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Betul kan? Betul. Bila kita menanam dengan penuh keburukan atau dengan ketidak semena-menaan, maka Allah juga akan membalasnya itu kepada diri kita sendiri. Nah, saya tanya, Suabul Iman apa artinya? Cabang-cabang
Iman artinya apa? Percaya. Percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Allah. Sama Allah. Terus percaya kepada siapa lagi? Malaikat. Kepada malaikat. Terus kitab-kitab Allah. Terus Rasul-Rasulullah. Terus hari kiamat. Terus kode-kode. Terus ada lagi nggak? Udah. Oh ya udah, kalau udah ya. Itu berarti rukun yang ada adalah rukun iman. Iya, memang. Iman itu suatu kepercayaan yang berada di dalam apa kepercayaan? Di mana letak kepercayaan? Di mana letak kepercayaan? Di dalam Hati. Ya, percaya gak? Percaya. Coba tidak. Yang pertama adalah ma'rifatul qalbi. Apa? Hati. Terus kemudian yang kedua adalah iqrarul lisan. Ucapan. Yang ketiga adalah amalun bil arkan. Apa ini? Perbuatan. Diyakini oleh hati, terus kemudian ucapkan, lakukan, sama perbuatan. Hati kita, ucapan kita, perbuatan kita itu semuanya harus sesuai. Jangan sampai di hati A, di ucapan B. Benar gak? Jangan sampai di ucapan A, di perbuatan B. Betul gak? Ya kan ya? Seperti halnya kita sedang bekerja nih, ingin melakukan pekerjaan keras, ingin bekerja ikhlas ataupun juga tuntas ataupun juga cerdas. Tetapi kalau hati kitanya tidak ikhlas, gimana konsepnya nantinya? Akan berantakan. Ya, baik. Kita langsung ke kelompok aja ya, betul nggak? Nanti kita bagi kelompok. Berarti kelompok satu itu tentang ma'rifatul bil. Yang kedua adalah iqrarul bil. Yang ketiga adalah ini kelompok 3 ya. Kelompok 1 ada 30 cabang, kelompok 2 ada 7 cabang, kelompok 3 ada 40 cabang. Bagaimana? Bagi kelompok 10 yuk kita berhitung dari sini. Boleh? 1 2 3. Ya, sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok berapa? 1. Ini? 3. Oke, tugasnya yaitu nanti sebelum kita ke main map, di situ ada masing-masing kelompok ada soft copy ya. Nanti kalian di situ cari informasi bisa di situ atau cari informasi lewat media sosial tentang cabang-cabang iman sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sini Bapak sudah siapkan kartonnya. Siapa yang mau ngambil ini? Perwakilan kelompoknya silakan. Pilih aja yang mana Kak? Yang merah, yang hijau, yang biru. Oh iya. Iya, siap. Ya, silakan. Di situ nanti kamu diskusikan dengan teman-teman kamu, cari informasinya mau lewat soft copy yang saya berikan tentang materinya, ya. Terus kemudian mau lewat media sosial pun juga bisa, silahkan. Terus sekreatif mungkin, ya, sesuai dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Setelah itu nanti perwakilan kelompok untuk presentasi maju ke depan. Siap ya? Siap. Berapa menit kita mengerjakannya? 5 menit cukup? Woi, cukup aja. Mana bisa ya? Oke, kita kesepakatan untuk mengerjakan tersebut 15 menit. Kira-kira cukup gak? Cukup. Cukup ya, karena masih banyak hal-hal yang harus kita lalui belum juga presentasi ya kan ya. Waktunya nanti akan menambah bengkak lagi. Oke, dipersilahkan.
Ya, ini kelompok satu. Ada berapa kecamatan? Satu. 30. Jadi, kemudian diskusikan, kemudian siapa nih? Siapa dua orang yang siapa ya? Ada? Ya, tidak. Terus ya? Oke. Ya. Kelompok dua. Siapa ya? Siapa dua orang? Ada berapa teman-teman? Gampang lah, mana ya? Kelompok tiga. Ada berapa teman-teman? Ada 40. Ada 40. Mau buat seperti apa? Buat seperti ini ada awan siapa? Siapa dua orang kan? Dua orang. Satu orang aku bisa. Dua orang ya, dari temennya. Jadi harus berapa? Ya, gimana udah pada selesai? Ya. Coba kelompok satu lihat. Oke, kelompok dua. Oke, beres. Kelompok tiga udah beres? Ya. Beres. Oke, sekarang dua orang maju ke depan, bawa hasil diskusinya dan presentasikan kepada teman-teman yang lain. Ya, silakan perwakilan dua orang kelompok dua. Maju ke depan dikit. Ya, kita lakukan ya. Gimana? Sini. Agak bawah dikit. Terus. Oh. Geser dong. Oh. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Farid. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan syiarul iman tentang Ma'rifatul Ikhwati. Perlu diketahui pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa dan kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan tidak mencampur syak dan ragu serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Syiarul iman dari Fathul Qalbi ada 30. Yang pertama, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Silakan. apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki iman? Untuk teman kami silakan mencatat. Ada yang bertanya lagi? Saya, kenapa kesabaran termasuk ke dalam keimanan seseorang? Bisa diulangi? Kenapa kesabaran termasuk ke dalam keimanan seseorang? Tolong mencatat. Untuk kelompok lain, saya minta izin untuk diskusi terlebih dahulu. Ya, boleh untuk menjawab atau membantu temannya. Ada yang mau jawab dari kelompok satu? Siapa? Oh ya. Izin
menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 2. Jika seseorang tidak memiliki keimanan, maka akan mengalami perasaan yang hampa dan hidupnya akan lebih mudah dipengaruhi. Cukup. Terima kasih. Gimana? Cukup. Izin menjawab pertanyaan untuk kelompok 3. Karena kesabaran adalah suatu manifestasi dari keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang sabar. Cukup, terima kasih. Cukup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain di mulut, lain di hati. Ya, baik. Terima kasih kepada perwakilan kelompoknya masing-masing, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Kalian sudah mempresentasikannya dengan begitu sangat maksimal dan luar biasa menurut saya. Ya, baik. Dari hasil paparan yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira pengalaman apa yang kalian dapatkan waktu merancang tugas yang tadi kalian lakukan? Ada? Mau jawab? Pak. Ya, gimana pengalamannya? Berdiri. Ya, nggak apa-apa, berdiri boleh. Pengalaman saya untuk pembelajaran kali ini bahwasanya tugas itu atau masalah itu tidak hanya diselesaikan oleh sendiri, Iya. melainkan bisa dengan mudah dengan adanya kerjasama. Oke, baik. Berikan tepuk tangan. Ya, baik. Jika seperti itu, saya ingin tanya lagi. Kira-kira yang kalian dapatkan dari hasil penyusunan mind map tadi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kira-kira apa nih yang saya dapatkan? Selain daripada bahwasanya masalah bisa dipecahkan oleh, tidak hanya dipecahkan oleh sendiri, mereka lebih mudah oleh kebersamaan. Kira-kira apa nih yang kalian dapatkan di hati? Oh, ternyata kayak gini. Oh, ternyata seperti ini. Ada nggak? Ada nggak dari yang kalian dapatkan hasil daripada presentasi tadi? Ada nggak? Ya Pak, Oh ya, kenapa? Gimana? tidak boleh menjadi orang munafik. Iya, tidak boleh menjadi orang yang munafik. Karena orang yang munafik itu biasanya lain di depan, lain di belakang. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari pembelajaran kita hari ini, ternyata cabang-cabang keimanan yang harus benar-benar kita yakini, yang harus benar-benar kita praktekkan selama kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan. Yang ketiga adalah amalun bil akal. Ketiga-tiganya ini adalah salah satu keimanan yang seutuhnya. Adalah keimanan yang seutuhnya bagi umat mukmin atau muslim di dunia. Tidak bisa dia hatinya baik tapi ucapannya jelek. Ya betul gak? Ataupun juga lisannya baik, perbuatannya tidak baik. Jadi semuanya selain daripada hati kita harus dijaga, harus benar-benar mantap, harus benar-benar yakin, harus benar-benarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lisan pun juga akan berkata dengan sebaik mungkin. Kalau ini dan ini sudah baik, maka perbuatannya pun juga harus baik. Maka ini semua menjadi suatu keutuhan keimanan yang dimiliki oleh seseorang ataupun juga oleh diri kita masing-masing. Ya, Bapak ingin membagikan LKPD dulu atau lembar kerja peserta didik. Nanti diisi ya. Ini mengevaluasi hasil daripada belajar hari ini. Pada kalian harap untuk
diisi dulu. Saya bagikan kurang. Oh ya, kurang. Ini berapa orang? Oke, 3, 4, 5, 6. Ini berapa orang? Ya berapa? Kurang 1. Nah, berapa? Berapa orang? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya. Ya, ada lagi yang belum? Sudah cukup. Baik, silakan dikerjakan. Jangan ya, TPD aja pilih udah. Rank, disilang pilihan pendeknya. Ya, jika sudah mengerjakan KPD yang kalian dapatkan, silakan dikumpulkan kembali. Ya, ada semua kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada semua. Ini udah beres, selesai. Ini udah? Oke, terima kasih. Ya baik. Sekarang yaitu kegiatannya tinggal refleksi. Oke baik. Teman-teman atau para siswa dan siswi, dari awal kita belajar tentang suamul iman, kira-kira hikmah apa yang kalian dapatkan? Dari awal nih, saya menjelaskan bla 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 sampai saat ini, sampai sekarang ini, apa yang terjadi? Ada yang mau? Ya? Hikmah apa yang mendapatkan? Karena dengan iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Oke, ternyata keimanan itu satu, dengan iman akan memiliki jiwa yang tenang. Kelompok dua mungkin ada yang mau menjawab? Ya? Iman menghilangkan sifat percaya manusia terhadap makhluk. Iya, bagus. Iman akan menghilangkan sifat manusia terhadap kepercayaan terhadap makhluk. Intinya fokus saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan pertolongan, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya, yang mengatur kehidupan kita di dunia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok tiga ada yang mau menjawab atau menambahkan? Apa? Saya Pak, Oh iya, silakan. iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Keimanan bisa mencegah penyakit Jasmani dan rohani. jasmani dan rohani. Iya, betul. Karena dengan penuh kehati-hatian, mulai dari akhlak, terus kemudian tingkah laku, serta perbuatan selama kita sehari-hari atau sehari-hari kita lakukan, kalau kita penuh dengan kesadaran, penuh dengan keimanan, akan menjadi sebagai tameng buat kita sendiri atau self security, ya, yaitu keamanan bagi diri kita sendiri. Contohnya, jika ada orang yang berbuat semena-mena, marah-marah saja, kira-kira gampang nggak buat terkena serangan apa? Darah tinggi, betul nggak? Ya, kalau sudah darah tinggi, apalagi sakitnya apa? Yang gini itu nah itu, nauzubillah ini. Ketika kita
melakukan kehidupan sehari-hari, jangan gampang cepat marah. Oke, cukup ya refleksi hari ini. Ya. Oke kan? Ya baik, pelajaran hari ini sudah sangat luar biasa. Kalian begitu antusias banget, serta menyelesaikan tugasnya pun juga sesuai dengan kesepakatan. Nah, untuk pelajaran berikutnya, nanti kita ketemu minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan panjang umur, sehat jasmani serta rohani. Dan Allah menakdirkan kita semua untuk kembali lagi membahas pelajaran materi-materi berikutnya. Pembelajaran minggu yang akan datang yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Catat ya, nanti kalian pelajari dulu di rumah, terus kemudian minggu depan biar tidak ada terbata-bata lagi. Seperti minggu ini nih, bagus ini. Hari ini bagus banget tuh kalian ya, mempersiapkan di rumah terlebih dahulu, terus kemudian ketika bertemu dengan saya lancar, betul nggak? Betul. Oke, jika sudah selesai semuanya, itu saja mungkin pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang dari awal sampai penutup atau sampai selesai kurang bermanfaat atau juga kurang bermakna di hati kalian, mohon untuk tidak diambil hati. Jadikan itu sebuah pembelajaran bagi kita semua, baik Bapak maupun juga kalian. Oke, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.